selanjutnya Mbak Rike Diah Pitaloka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI. Yang saya hormati Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Direktur Utama Perum Bulog dari Perhutani. Kemudian ada Wakil Menteri Perdagangan, Direktur Utama PT RNI. Terima kasih atas pemaparannya. Sebelum ke isu itu saya ingin, ini di luar rapat hari ini, tapi saya mohon bantuan pimpinan dan anggota kalau boleh dijadwalkan khusus tentang taspen, Pak. Saya titip. Karena sedang ramai ini, ada 345 triliun uang PNS yang harus kita selamatkan. Berikutnya kembali ke laptop, persoalan kenaikan harga pangan ini saya kira tentu menjadi perhatian kita semua. Masalah pangan adalah masalah kedaulatan negara, jadi tentu saja kita sepakat konsep kita bukan hanya ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan, di mana bukan sekedar bagaimana pangan ada di pasar, tapi bagaimana hulu tengah hilir pangan itu benar-benar bisa memberikan kontribusi positif, terutama untuk kehidupan masyarakat kita. Tadi udah disampaikan beberapa hal, tapi saya sepakat dengan teman-teman yang lain, kita cari solusi bersama. Pertama tentu saja target kita semua saya harap sama, yaitu turunkan harga pangan, terutama komoditas-komoditas strategis yang memang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Penyumbang inflasi terbesar di awal 2024 itu tadi juga sudah disampaikan, beras, ada cabai merah, ada telur ayam ras, tapi gula juga mengalami kenaikan sekarang. Lalu kemudian Pak, harga tomat juga naik ya, per kilo sampai 35.000. Ini salah satu yang saya nggak tahu kenapa tomat naik mau lebaran ya. Apakah orang buka puasa karena butuh makan tomat gitu? Tapi saya kira itu bukan jawabannya. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami minta langkah-langkah konkret untuk penurunan harga 9 bahan pokok, harga pangan kita, dan kemudian stabilitas pangan. Kami mengapresiasi langkah Menteri Perdagangan yang pernah ada metode untuk mengendalikan harga minyak goreng, Pak. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan untuk komoditas yang lain. Namun demikian, dalam rapat berikutnya tentu baiklah kita buka kepada publik mana yang menjadi wewenang Kementerian Perdagangan di sektor pangan, mana yang bukan. Saat ini ada Badan Pangan Nasional, ya, termasuk urusan importnya tidak di Menteri Perdagangan, beberapa komoditas penting ya. Oleh karena itu mungkin ke depan Pak, di awal rapat disampaikan mana yang menjadi wewenang Kementerian Perdagangan dan mana yang bukan. Lalu kemudian tadi ada informasi yang berbeda mengenai ketersediaan pangan khususnya beras kepada Bulog. Bapak mohon diatur strategi, dan mungkin nanti kalau Bulog harus ada menterinya Bapak, karena menjadi penting juga. Bulog ini hutangnya cukup banyak, termasuk hutang kepada perbankan ya, yang harus menutup, harus membeli beras impor, begitu, betul Bapak? Betul ya Pak Dirut ya? Pak Dirut, banyak sekali utang yang harus ditanggung. Kalau itu penugasan negara, seharusnya ada keringanan dari negara terhadap Bulog. Jangan kemudian Bulog dituntut untuk menutupi impor pangan. Impor beras itu besar sekali Pak. Boleh nanti dibuka juga berapa per bulan dan berapa per tahun Bulog harus membayar hutang dari impor beras tersebut. Nah, kalau itu penugasan negara, saya kira harusnya tidak dibebankan kepada Bulog. Nah, kemudian Bapak mohon solusinya. Harga tadi disampaikan oleh Pak Mufti, saya sudah cek terutama di beberapa daerah di luar Jawa, akhirnya petani itu lebih memilih menjual hasil padinya kepada tengkulak, bukan kepada Bulog. Kenapa demikian? Karena harga beli Bulog itu rendah. Maka kami mengusulkan adanya politik harga dari negara, subsidi harga dari negara Bapak, bukan subsidi pupuk, apalagi pupuk organik Pak. Subsidi harga itu lebih penting. Kami tidak hanya menginginkan, juga ini pernah dibahas rasanya oleh Menteri Perdagangan, menentukan bukan hanya harga eceran terendah, tapi juga harga eceran tertinggi. Ini juga harus ditetapkan sehingga tidak terjadi fluktuasi harga yang mempengaruhi
bukan hanya daya jual petani tetapi juga daya beli pasar. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya mengusulkan ini juga untuk tadi pangan.id apa namanya? RNI ID Food. Bapak, betul sekali harga-harga yang ditawarkan ini beberapa cukup mahal, Pak. Dan saya minta argumentasi penetapan harga dari ID Food itu apa indikatornya. Lalu di sini disampaikan menggelar apa nggak bisa bareng-bareng gitu dengan Kementerian Perdagangan, dengan Bulog, dengan PTPN dan sebagainya. Kalau saya lihat ini yang dijual juga bukan minyak yang tadi diproduksi oleh minyak kita misalnya, di sini dengan brand yang lain gitu. Saya juga minta apa perhitungannya atau apa analisis dan kajiannya tentang titik-titik yang ditentukan untuk gerakan pangan murah. Dalam forum ini kami mendesak, libatkan kami Pak Komisi 6 untuk gerakan pasar mudah, Pak Direktur Utama. Ya, mohon juga mendapat dukungan dari pimpinan dan anggota untuk ini bukan hanya urusan pemilu sudah selesai Pak, ya. Tetapi kami masih punya tanggung jawab moral bahwa kami masih menjabat sampai akhir periode ini, sehingga jangan jalan sendiri Pak. Dan kenapa ini titik-titiknya, lokasinya, provinsinya Bapak tentukan sendiri, apa pertimbangannya begitu. Yang terakhir pimpinan, mengenai data inflasi, koreksi jika saya salah Pak. Data pangan kita, data pertanian kita yang terintegrasi dengan data pangan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, bukan oleh Kementerian Perdagangan, bukan oleh Kementerian Pertanian, bukan oleh Bulog, dan anggarannya mencapai 3 triliun ya oleh BPS. Nah, di akhir rapat sebelum kita kampanye, saya minta informasi tentang data itu. Pak Menteri, apakah dapat atau tidak? Karena kalau kita lihat dan telusuri inflasi pangan di tiap provinsi, pendataan dari BPS itu tidak fair. Satu provinsi diambil sampling 3-4 kabupaten, dan itu kemudian dijadikan ukuran inflasi pangan satu provinsi. Kalau ini kan lagi musim PJ nih Pak, kalau PJ gubernur atau PJ bupatinya terindikasi, saya nggak nuduh, kira-kira nggak setuju gitu kemarin, mudah-mudahan setelah ini tidak terjadi, lalu kemudian dicopotlah itu si PJ dengan alasan tidak mampu mengendalikan inflasi pangan. Padahal inflasi pangan ukurannya dalam satu provinsi sekali lagi diambil tidak lebih dari 1/4 tingkat 2-nya, itu nggak fair. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini kami juga setuju adanya data yang terintegrasi, akurat dan aktual, seperti tujuan dari sensus pertanian 2023 yang menelan anggaran 3 triliun, melebihi anggaran dari Menteri Perdagangan yang harus menggendong pasar desa dan seterusnya. Terima kasih untuk dukungannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.